Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guru ucapkan atas kehadiran Ananda Ayat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat menjadi berkah, bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling. Nah, apakah sebelumnya Ayah pernah mengikuti kegiatan konseling individu? Pernah. Nah, karena Ayah sudah pernah mengikuti, Pak Guru akan sedikit melakukan review kembali mengenai definisi konseling individu. Nah, jadi konseling individual ataupun konseling individu merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik maupun konseling, sehingga peserta didik maupun konseling dapat memecahkan permasalahan yang dialami secara mandiri dengan memanfaatkan tahapan-tahapan ataupun rencana-rencana yang akan kita sepakati bersama nantinya. Kemudian, adapun tujuan kegiatan kita hari ini yaitu agar peserta didik ataupun konseling, di sini Ayah dapat lebih mengubah konsep negatif mengenai percaya diri, sehingga dengan kegiatan konseling individu ini Ananda dapat merubah dari yang kurang percaya diri menjadi percaya diri lagi. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, baik. Kemudian dalam kegiatan konseling individu ada asas-asas yang harus kita ketahui bersama. Nah, yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi Ananda Ayah mengikuti kegiatan hari ini secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Kemudian yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi selama proses konseling berlangsung, Ananda Ayah bebas untuk menyampaikan perasaannya, keinginannya maupun pendapat-pendapatnya, sehingga kegiatan yang kita inginkan dapat terwujud ataupun hasilnya dapat tercapai. Kemudian yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi selama pelaksanaan konseling individu kita harus mematuhi aturan, di mana aturannya mengutarakan pendapat secara baik, kemudian menyampaikan ide-ide ataupun perasaan-perasaannya secara terbuka dengan mematuhi aturan-aturan yang telah kita sepakati. Dan yang terakhir yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi selama proses konseling berlangsung, Ananda tidak perlu takut untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Bebas mengutarakan ekspresinya, bebas mengutarakan perasaannya, maupun bebas mengutarakan ide-ide maupun saran-saran dalam kegiatan konseling hari ini, sehingga Pak Guru akan menjamin kerahasiaan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui apa yang telah kita lakukan hari ini, karena kita memiliki asas kerahasiaan. Jadi tidak perlu takut. Ananda bisa bebas menceritakan, meluapkan segala permasalahannya
keluh kesahnya kepada Pak Guru tanpa takut ada pihak lain yang mengetahui, karena hanya kita saja yang dapat mengetahui. Jelas? Jelas, Pak. Kira-kira untuk melaksanakan kegiatan konseling individu ini membutuhkan waktu berapa lama? 1 jam pelajaran. Oh, 1 jam pelajaran. Nah, baik, jadi kegiatan kita hari ini akan kita laksanakan lebih kurang selama 1 jam pelajaran atau sekitar 40 menit ke depan. Sehingga dengan adanya kontrak waktu ini, kegiatan konseling dapat dibatasi begitu waktunya selesai. Nah, apabila masih ada keluhan ataupun keinginan yang lain, kita dapat melanjutkan pada konseling pertemuan berikutnya. Bisa dimengerti ya? Oke, baik. Nah, sebelum mengikuti kegiatan konseling ini, tadi Ayah sebelumnya mengikuti pelajaran apa? Matematika, Pak. Matematika. Nah, kira-kira mata pelajaran apa yang Ananda Ayah senangi? Bahasa Indo, Pak. Bahasa Indo. Ya, Pak. Bisa diceritakan kenapa bisa menyenangi bahasa Indonesia? Karena seru, Pak, nggak berisik. Oh, nggak berisik. Ya, Pak. Nah, bagaimana gurunya? Baik, Pak. Oh, baik. Nah, jadi dari sekian mata pelajaran yang ada di sekolah kita, Ananda lebih menyenangi bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa yang paling Ananda senangi ataupun yang menjadi hobi Ananda? Bermain voli, Pak. Bermain voli. Ya. Nah, apakah sebelumnya sering mengikuti kegiatan lomba ataupun yang lain-lain? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Tetapi Ananda sangat menyukai permainan voli. Ya, Pak. Oke, luar biasa. Nah, baik. Apakah sebelum mengikuti kegiatan kita hari ini Ananda sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, Pak. Oke. Karena sekarang ini cuaca di lingkungan kita sangat buruk sekali. Jadi sebaik-baiknya sebelum datang ke sekolah Ananda harus sarapan terlebih dahulu, menjaga pola makan, istirahat yang teratur dan sebagainya, sehingga Ananda dapat beraktivitas dengan baik, dengan lebih teratur dan terhindar dari penyakit. Karena cuaca hari ini ataupun cuaca kemarin-kemarin itu sangat tidak bersahabat sekali. Nah, baik. Nah, Pak Guru menerima laporan bahwa Ananda sering mengalami suatu kesulitan. Kemudian Pak Guru juga melihat akhir-akhir ini Ananda kehilangan ataupun kelihatan sangat murung sekali. Kira-kira apakah yang sedang Ananda pikirkan? Iya, Pak. Saya sangat merasa bingung. Loh, bingung. Nah, kalau boleh Bapak tahu, kira-kira apa yang menjadi kebingungan Ananda? Coba ceritakan kepada Pak Guru. Tidak perlu takut. Ananda dapat terbuka ataupun menceritakan segala permasalahannya kepada Pak Guru, karena kita tadi memiliki asas kerahasiaan. Jadi apapun yang menjadi permasalahan yang Ananda ceritakan ataupun utarakan dalam kegiatan hari ini, tidak perlu takut diketahui oleh orang lain. Nah, kira-kira apa yang menjadi permasalahan yang menjadi kebingungan Ananda? Saya akhir-akhir ini sering mengalami masalah kurang percaya diri, Pak. Saya merasa sangat malu setiap kali mau mencoba untuk mengerjakan sesuatu di kelas. Saya takut kalau diejek atau ditertawakan ketika salah, Pak. Oke, baik. Pak Guru dapat memahami
apa yang Ananda rasakan, karena memang masalah-masalah tersebut harus ataupun masalah tersebut menjadi suatu penyebab terjadinya masalah untuk di kemudian hari. Nah, kira-kira dari permasalahan yang dialami oleh Ananda, apa yang menjadi penyebab Ananda sehingga terjadi seperti demikian? Karena sepengetahuan Pak Guru, Ananda termasuk siswa yang cukup aktif dan berprestasi. Ya Pak, waktu itu saya disuruh tampil di depan kelas untuk bernyanyi, tetapi saya lupa lirik di tengah-tengah Pak. Kemudian teman-teman saya menertawakan saya sambil menunduk-nunduk saya. Saya merasa sangat malu dan menangis waktu itu. Oh, jadi seperti itu masalahnya. Nah, Pak Guru dapat memahami apa yang menjadi permasalahan Ananda. Tapi Ananda tidak boleh larut dalam permasalahan yang Ananda alami. Iya Pak, saya mengerti. Nah, Pak Guru cukup senang karena Ananda dapat terbuka ataupun dapat mengungkapkan permasalahan yang dialaminya kepada Pak Guru, karena sepengetahuan Pak Guru, Ananda Aya merupakan salah satu siswa yang cukup aktif di kelas, tetapi beberapa hari terakhir Pak Guru sering melihat bahwa Ananda itu sering mengalami murung, sering berdiam diri di kelas. Kemudian ada juga laporan dari guru maupun wali kelasnya bahwa menjelaskan seperti yang diceritakan oleh Pak Guru, bahwa Ananda Aya lebih sering murung, lebih sering berdiam diri di kelas. Nah, kemudian, kira-kira apa yang menjadi keinginan Ananda, karena Ananda telah menceritakan bahwa Ananda sendiri memiliki permasalahan ataupun kebingungan mengenai kurang percaya diri, lebih takut untuk tampil di depan, sering malu, ataupun karena sering diejek oleh teman. Nah, kira-kira apa yang menjadi keinginan Ananda? Bisa diceritakan kepada Pak Guru? Saya ingin kembali percaya diri lagi, berani untuk tampil di depan kelas tanpa ada rasa malu, dan semakin meningkatkan rasa percaya diri yang saya miliki, sehingga presentasi belajar dapat kembali baik Pak. Baik, sangat bagus sekali. Ananda memiliki pemikiran yang sangat bagus, dan Pak Guru sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang menjadi keinginan Ananda. Karena memang Ananda tidak boleh terus-terusan ataupun larut dalam keadaan yang Ananda hadapi. Kemudian sebisa mungkin Ananda harus dapat berubah. Nah, jadi agar Ananda dapat berubah ataupun dapat menjadi seperti pada sebelumnya, Ananda harus memiliki suatu rencana ataupun keinginan untuk dapat merubah persepsinya, merubah tingkah lakunya. Kemudian jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Contohnya, Ananda disuruh tampil di depan kelas, tetapi sebelum disuruh tampil, Ananda sudah memikirkan dulu apa yang akan terjadi. Nah, apabila seperti itu, maka Ananda telah menanamkan persepsi negatif ataupun pemikiran-pemikiran yang salah di dalam dirinya. Nah, dan itu akan menjadi sebuah penyebab terjadinya permasalahan yang sangat baru ataupun permasalahan lain di luar dari masalah yang Ananda hadapi sekarang. Nah, kemudian untuk mewujudkan kembali rasa percaya diri, kira-kira langkah apa yang ingin Ananda lakukan sehingga dari yang
saat ini kurang percaya diri menjadi percaya diri? Saya ingin sekali dapat berubah, Pak. Untuk mewujudkan keinginan itu, saya akan berusaha untuk lebih berani, untuk tampil di depan kelas, mencoba untuk selalu percaya diri, berani mencoba dan tidak mempedulikan ejekan dari orang lain, Pak. Oke, baik. Sangat baik sekali. Pak Guru sangat mengapresiasi apa yang menjadi keinginan Ananda. Tadi Ananda telah mengutarakan bahwa Ananda mengalami permasalahan, yaitu kurang percaya diri, tidak berani tampil di depan, malu dan sebagainya. Nah, sehingga dengan memahami hal tersebut, Ananda telah dapat melewati satu tahapan yang cukup luar biasa, karena memang dengan kita mengetahui hal demikian, kita dapat menentukan langkah apa yang Ananda ingin lakukan sehingga permasalahan yang Ananda alami dapat dipecahkan nantinya dalam kegiatan konseling hari ini. Kemudian dari langkah-langkah yang Ananda sampaikan juga, Pak Guru sangat mendukung bahwa itu merupakan sebuah langkah yang sangat bagus sekali. Dengan mengetahui masalah, kemudian dengan menetapkan langkah-langkah apa yang ingin dilakukan, pasti apa yang menjadi keinginan itu dapat dicapai. Hanya saja membutuhkan proses dan waktu untuk dapat merubah seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, luar biasa sekali. Karena apabila sifat ataupun sikap rasa percaya diri selalu kita tanamkan dalam diri kita, selalu ada pada diri kita, maka akan menjadi penghambat kita untuk meraih suatu hasil yang baik. Contohnya, Ananda memiliki bakat bermain voli ataupun memiliki hobi yang bermain voli, tetapi apabila Ananda kurang percaya diri, maka secara otomatis, secara tidak langsung Ananda telah menanamkan suatu pemikiran yang salah, sehingga ketika bertanding nanti sudah akan kalah duluan karena mentalnya sudah ditanamkan bahwa tidak bisa, bahwa saya kurang percaya diri, sehingga nanti bakat yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki tidak akan dapat keluar karena kita sudah menanamkan konsep pada diri kita, sehingga kemampuan yang kita miliki tidak akan tergali, sehingga hasilnya pun akan mengecewakan bagi kita. Nah, baik, sangat luar biasa sekali. Nah, kira-kira bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, kemudian tadi Ananda mengatakan bahwa Ananda ingin sekali dapat berubah. Nah, kira-kira sejauh mana keinginan Ananda tersebut untuk merubah pola pikir dan perilaku dari yang kurang percaya diri tadi menjadi percaya diri lagi? Saya menyadari bahwa saya tidak boleh seperti itu terus, Pak. Saya juga menyadari bahwa akhir-akhir ini nilai pelajaran cukup rendah dikarenakan saya seperti sekarang ini, Pak. Tetapi apabila saya tidak berubah pola pikir saya dan terus dengan sikap kurang percaya diri ini akan sangat mempengaruhi hasil dan presentasi belajar saya nanti, Pak. Sehingga saya harus berani untuk mencoba berubah. Baik, sangat bagus sekali. Jadi Ananda telah menyadari bahwa Ananda harus berubah, karena jika Ananda terus-menerus memendam ataupun menyimpan sifat dan sikap kurang percaya diri, maka akan sangat mempengaruhi hasil dan prestasi belajar Ananda ke depannya. Karena di dalam kelas masing-masing bapak ibu guru juga
memiliki suatu penilaian dalam mengevaluasi hasil belajar Ananda sekalian, sehingga apabila Ananda kurang percaya diri, maka otomatis nilai-nilai yang ada juga akan berpengaruh, karena Ananda menjadi kurang aktif. Dari yang awalnya Ananda aktif dan memiliki prestasi yang cukup bagus, dengan memiliki kurang percaya diri, maka akan berubah dari yang aktif menjadi kurang aktif, dari yang berani tampil menjadi tidak berani tampil, dari yang berani menjadi tidak berani, bahkan baru diejek ataupun dicela oleh temannya karena suatu kesalahan kecil, Ananda sudah merasa rendah diri. Nah, sehingga itu akan menjadi suatu penghambat yang sangat besar sekali, bahwa dengan memiliki rasa percaya diri akan menjadi modal awal Ananda untuk meraih hasil dan prestasi yang maksimal. Maka dari itu Pak Guru sangat mengapresiasi dan mendukung sekali bahwa Ananda telah memahami, telah menyadari, dan telah memikirkan langkah-langkah apa yang Ananda akan laksanakan untuk merubah mindset ataupun pola pikir Ananda, sehingga dari yang kurang percaya diri, dari yang malu-malu, dari yang tidak berani menjadi sangat percaya diri, sangat berani, dan tidak malu lagi, sehingga kemampuan yang Ananda miliki akan dapat tersalurkan secara bebas, akan tersalurkan secara optimal, sehingga hasil belajar pun akan menjadi maksimal. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, sangat bagus sekali. Kemudian Ananda telah mengetahui bahwa rasa kurang percaya diri itu sangat tidak baik. Kemudian dan Ananda juga ingin sekali dapat berubah. Kira-kira apa saja yang akan Ananda rencanakan untuk dapat merubah ataupun mengatasi permasalahan yang Ananda hadapi? Saya akan mencoba untuk berubah cara berpikir saya, Pak. Apakah masih ada yang lain? Saya akan berusaha untuk lebih berani lagi, selalu mencoba untuk tampil di depan kelas, melaksanakan setiap perintah yang diberi oleh Pak dan Ibu Guru, dan berusaha untuk menanggapi ejekan dari teman-teman Pak, serta selalu mencoba untuk meningkatkan rasa percaya diri saya dengan belajar yang rajin dan bersemangat. Baik, sangat bagus sekali. Ananda telah memikirkan ataupun telah memiliki sebuah perencanaan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, diantaranya tadi merubah pola pikir. Nah, Ananda ingin mencoba merubah pola pikirnya dari memiliki rasa kurang percaya diri menjadi lebih percaya diri. Kemudian ingin dapat berusaha menjadi lebih baik lagi, kemudian berusaha untuk berani tampil di depan dan tidak menanggapi ejekan teman. Nah, jadi ada beberapa rencana yang ingin Ananda lakukan ataupun rencana-rencana yang telah Ananda sampaikan tadi, bahwa langkah-langkah ataupun rencana-rencana itu dapat mengatasi permasalahan yang Ananda alami. Kemudian dari rencana-rencana ini kira-kira apakah ada yang menjadi kesulitan bagi Ananda untuk dilakukan? Saya akan berusaha, Pak. Oh, baik. Jadi dari beberapa rencana yang Ananda sampaikan, berarti tidak ada yang menjadi permasalahan. Tetapi
dari beberapa rencana yang telah Anda sampaikan, maka dapat kita sepakati bahwa rencana-rencana tersebut dapat Anda terapkan? Bisa? Bisa, Pak. Oke, jadi dengan mengetahui permasalahan yang Anda alami, kemudian menyadari bahwa apa yang menjadi permasalahan itu merupakan sebuah kesalahan ataupun sangat tidak baik bagi Anda, kemudian Anda juga mampu memikirkan ataupun mampu menetapkan langkah-langkah yang ingin diambil nantinya, sehingga masalah yang Anda hadapi dapat mencapai ataupun dapat menemukan solusi terbaik dalam pemecahannya. Kemudian Anda juga mampu menyusun perencanaan. Nah, dengan menyusun perencanaan yang baik tadi, Anda akan dapat merubah ataupun dapat berubah dari yang kurang percaya diri menjadi percaya diri lagi. Contohnya, yang pertama tadi Anda ingin merubah pola pikir. Jadi yang dirubah di sini adalah pola pikir negatif menjadi pola pikir positif, sehingga apa yang menjadi permasalahan, apa yang dialami oleh Ananda merupakan suatu pemikiran yang negatif, sehingga untuk merubah hal yang demikian Ananda harus memikirkan ataupun menanamkan konsep-konsep pemikiran yang positif, sehingga apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah, dan apa yang menjadi penyebab dapat diatasi secara bersama dengan melihat kembali langkah-langkah maupun rencana yang telah kita sepakati bersama. Kemudian dari rencana-rencana tersebut, Pak Guru juga berharap agar Ananda mampu untuk mengimplementasikan ataupun melaksanakannya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, baik. Pak Guru sangat mengapresiasi sekali dan sangat mendukung bahwa Ananda dapat secara terbuka menceritakan permasalahannya kepada Pak Guru. Kemudian Ananda juga mampu memikirkan langkah-langkah ke depannya, sehingga masalah yang dihadapi, langkah-langkah yang akan diambil maupun rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan dapat direalisasikan ataupun dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga masalah tadi yang kurang percaya diri, yang malu-malu ataupun tidak berani tampil di depan, takut diejek oleh teman dan sebagainya dapat diatasi. Walaupun untuk merubah hal yang demikian itu membutuhkan proses yang tidak pendek ataupun membutuhkan proses yang cukup lama, karena ada tahapan-tahapan yang harus Ananda lewati, mulai dari memikirkan masalah yang Ananda alami, kemudian membuat rencana. Jadi setelah Ananda menyadari dan mengetahui, Ananda harus menentukan tujuan. Jadi tujuan yang ingin Ananda capai itu ingin dapat berubah, ya. Nah, ingin dapat berubah, ingin dapat meningkatkan percaya diri sehingga dapat meraih prestasi yang maksimal. Dengan adanya tujuan tersebut, Ananda akan mampu menyusun dengan baik, menyusun dengan tepat langkah-langkah yang hendak dilakukan. Nah, contohnya tadi ingin berani tampil di depan. Nah, sebelum melaksanakan itu, Ananda harus dapat berlatih ataupun lebih meningkatkan keberaniannya, sehingga begitu disuruh, ketika waktunya Ananda dapat merespon dengan baik dengan menumbuhkan keberanian kepada dirinya. Nah, kemudian
proses yang panjang jangan sampai membuat Ananda cepat bosan ataupun putus asa. Karena memang untuk merubah pola pikir dan perilaku kita harus benar-benar melewati tahapan dan proses yang cukup panjang, sehingga Ananda akan mampu untuk belajar, mampu mengambil keputusan, mampu mengembangkan diri, dan juga mampu untuk mencari solusi terbaik dengan mandiri. Jadi tujuan kita melaksanakan konseling individu ini agar Ananda mampu secara mandiri memecahkan permasalahan yang dihadapinya tadi. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik, luar biasa sekali. Pak Guru sangat berterima kasih atas kehadiran Ananda. Kemudian Ananda juga mampu untuk secara bebas, secara terbuka menyampaikan permasalahannya, menyampaikan pandangan-pandangan serta keinginan yang Ananda inginkan ataupun tujuan yang ingin Ananda capai, sehingga kegiatan kita hari ini dapat memiliki manfaat, dapat memiliki suatu hikmah, sehingga Ananda mampu memecahkan permasalahan yang Ananda alami dengan solusi-solusi yang tepat secara mandiri. Karena konseling individu ini ataupun kegiatan yang kita laksanakan hari ini lebih berfokus kepada pemahaman Ananda sendiri, kemudian kemampuan Ananda untuk memahami, menyadari, dan mengambil keputusan secara tepat. Hanya saja di sini Pak Guru memberikan ataupun hanya mengarahkan saja, dan tugas Ananda yang akan memecahkan permasalahan yang dihadapinya sendiri. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Berapa menit? Baik, luar biasa sekali. Kemudian kita telah melewati tahapan-tahapan dalam kegiatan kita hari ini, di mana kita telah melewati tahap awal, kemudian telah melewati tahap inti. Nah, sehingga dari tahapan-tahapan tersebut diperoleh suatu kesimpulan dan pemahaman, di mana Ananda memiliki permasalahan yang kurang percaya diri. Kemudian Ananda mampu untuk menyampaikan ataupun mengutarakan langkah-langkah yang ingin Ananda lakukan. Kemudian setelah mengetahui langkah-langkah yang ingin Ananda lakukan, Ananda mampu mengevaluasi dirinya. Nah, dengan Ananda mampu mengevaluasi diri, bahwa tadi Ananda sempat mengatakan Ananda ingin berubah dan ingin menjadi lebih baik. Nah, di situ Ananda telah mampu untuk mengevaluasi diri dari yang tidak baik tadi ataupun dari yang kurang percaya diri menjadi percaya diri dan menjadi lebih baik. Kemudian setelah Ananda mampu mengetahui dan mengevaluasi diri, Ananda juga dapat menentukan langkah-langkah ataupun rencana-rencana untuk mengatasi permasalahan yang Ananda hadapi. Nah, Pak Guru merasa Ananda luar biasa sekali dengan masalah yang dihadapi, dengan pemikiran Ananda bahwa ingin berubah dan juga mampu menentukan langkah-langkah yang tepat, sehingga Pak Guru berharap Ananda dapat mengimplementasikan ataupun dapat menerapkan secara baik langkah-langkah ataupun rencana yang Ananda ingin laksanakan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Baik. Nah, kemudian setelah mengikuti proses kegiatan konseling hari ini,
kira-kira apa yang menjadi manfaat ataupun apa yang dapat Ananda pelajari dalam kegiatan kita hari ini. Saya merasa kebingungan dan masalah yang saya alami dapat terbantukan. Kemudian saya juga menyadari bahwa saya tidak boleh seperti ini. Ini terus dan harus dapat berubah menjadi lebih baik lagi dengan rencana-rencana yang telah disepakati bersama Pak. Oke, baik sekali. Jadi Ananda sangat luar biasa sekali. Pak Guru ucapkan terima kasih bahwa Ananda mampu memiliki pemikiran dan mampu untuk menentukan langkah-langkah ataupun rencana-rencana yang ingin dilaksanakan, sehingga masalah yang Ananda hadapi hari ini dapat sedikit demi sedikit diatasi dengan menerapkan langkah-langkah yang Ananda sampaikan tadi. Nah, Pak Guru sangat mengapresiasi sekali dan sangat mendukung apa yang menjadi keinginan Ananda. Pak Guru merasa Ananda sangat luar biasa sekali karena telah mampu melewati satu proses untuk menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Kemudian kira-kira kapan Ananda ingin menerapkan langkah-langkah tadi? Hari ini Pak. Hari ini. Oke, berarti setelah mengikuti kegiatan hari ini ataupun mengikuti konseling hari ini, Ananda dapat langsung menerapkannya di kelas ya. Sehingga walaupun itu terasa sulit, walaupun tidak langsung mendapatkan hasil, tetapi Ananda harus selalu berusaha dan terus mencoba untuk melakukannya, sehingga lama-kelamaan akan membuahkan hasil yang cukup baik sekali. Sangat luar biasa. Berarti Ananda hari ini akan mulai menerapkannya. Nah, kemudian kira-kira kita akan kembali bertemu ataupun kembali mengevaluasi hasil yang Ananda lakukan kira-kira kapan? Besok. Oke, baik, berarti kita sepakati bahwa kita akan berjumpa kembali dalam konseling selanjutnya. Nah, sehingga apa yang telah Ananda lakukan, langkah-langkah yang telah kita sepakati bersama tadi dapat Ananda terapkan dan akan kita evaluasi bersama, sehingga masalah-masalah ataupun kendala yang Ananda hadapi akan kita carikan solusi terbaik atau solusi yang tepat, sehingga dapat mengentaskan ataupun mengatasi permasalahan yang Ananda hadapi. Berarti kita sudah sepakati kita akan bertemu lagi pada hari berikutnya untuk melaksanakan konseling lanjutan. Pak Guru sangat berterima kasih dan merasa cukup senang karena Ananda secara terbuka dan mau menceritakan permasalahannya. Nah, baik, berhubung waktu hari ini telah berakhir, karena kita telah menyepakati kegiatan konseling hari ini berlangsung sekitar 1 jam pelajaran. Nah, kemudian sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa semoga apa yang Ananda inginkan dapat terlaksana dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Pak Guru akhiri kegiatan konseling individu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?